Halo guys, nama aku Muhammad Taufikur Rahman dan kita dari Digitex nih teman-teman. Nah, kali ini Digitex bakalan mewawancarai teman-teman kita nih seputar perpajakan. Nah, kira-kira mereka bakalan tahu nggak ya seputar perpajakan? Yuk langsung aja kita simak. Nah guys, kali ini kita ketemu dengan teman kita dengan siapa? Saya Hervina. Mbak Hervina Hamdi, Abang Hamdi, Bang Isan. Bang Isan, Dimas. nah Bang Dimas, Kalita. Kakak Lita. Nah kita mau tanya-tanya nih Bang seputar perpajakan. Nah menurut Abang apa sih pajak itu Bang? Kalau menurut saya pajak itu merupakan salah satu kewajiban masyarakat Indonesia untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan negara. Salah satunya contoh kita bisa kayak PPH, PPN, PBB dan sebagainya. Menurut saya pajak itu pungutan wajib ya yang oleh semua warga negara yang kita harus setorin ke negara. Kalau menurut saya tuh pajak tuh merupakan satu iuran wajib yang dibayar oleh orang-orang yang udah memiliki pendapatan pasti. Ya, sesuatu kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan ya? Iya. Kalau menurut aku sih pajak itu adalah iuran wajib ya yang dari kita pribadi untuk pemerintah kayak gitu. Menurut Abang seberapa penting sih pajak itu terhadap masyarakat Bang? Pajak tuh penting nggak penting lumayan susah sih jelasinnya, tapi penting kalau misalnya pelaporan sama pelarian dari duit hasil pemotongan pajak itu jelas larinya kemana dan bisa kita rasain dengan terus terang gitu. Ya tentunya penting sih soalnya kan uang yang dikumpulkan itu ya buat kegiatan roda pemerintahan dan fasilitas yang kita pakai sehari-harinya kayak misalnya jalanan gitu. Itu kan menggunakan uang dari pajak itu sendiri. Menurut saya penting sih karena kita ketahui bahwa pajak itu kan merupakan yang kontribusi yang paling besar ya untuk keuangan negara, jadi untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sangat wajib sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk membayar pajak dengan baik. Penting banget sih kalau buat di sini sih ya, karena kan dari bayar pajak tuh ada ya kontribusi dari warga kan, masyarakatnya untuk infrastruktur atau kepentingan negara tertentu. Itu doang sih. Kalau menurut aku sih penting banget karena kenapa? Karena kan kalau kita punya kendaraan atau kita punya tanah atau rumah itu kan wajib banget nih bayar pajak. Karena kan memang kita udah tinggal di situ, jadi kita harus wajib banget nih bayar pajaknya biar pemerintah juga tahu kalau keberadaan kita tuh ada di situ kayak gitu. Nah ngomongin soal pajak nih, Abang ngikutin nggak terkait kasus pejabat pajak yang dia nggak ngelaporin hartanya? Ngikutin kan? Yang ngikutin. Nah terkait kasus tersebut tanggapan Bang Dimas sendiri gimana Bang? Kalau buat tanggapan saya sendiri sih sangat kecewa dong sih. Karena kayak ada ya korupsi lah. Ya jadi kayak berkurangnya lah kayak tingkat kepercayaan masyarakat ke pajak. Ya menurut saya agak itu ya, kita sebagai masyarakat diminta oleh petugas pajak untuk melaporkan semua harta kita, sementara petugas pajaknya sendiri itu malah menghindari gitu. Jadi agak aneh aja gitu, kenapa kita yang malah disuruh ituin mereka malah sebebas-bebasnya gitu buat menutupi harta mereka. Kalau menurut saya itu kasusnya sangat berdampak ya, karena itu merupakan satu contoh yang berdampak negatif lah terhadap kepatuhan pajak warga Indonesia, karena itu merupakan satu contoh yang sangat disayangkan karena berdampak orang juga bisa mencontoh kok bahwa pejabat saja tidak menepati pajak yang harusnya dibayar. Kalau menurut saya sih itu salah ya, karena seharusnya aparatur sipil negara itu harusnya wajib setiap bulannya itu melaporkan kekayaannya, karena kalau tidak itu sangat ganjal kan di mata masyarakat publik. Oleh karena itu harusnya ASN yang baik itu harus melapor dengan rutin kekayaannya semuanya gitu. Kalau menurut aku sih apalagi itu kan anak pejabat pajak ya. Harusnya kan pejabat pajak udah tahu dong kayak gimana kewajiban mereka sebagai masyarakat kepada pemerintah. Nah kalau menurut aku sih harusnya sih diselesaikan ya itu pajaknya harus itu juga nih, harus dari tahun kapan sampai tahun sekarang itu pajaknya berapa biar cepat selesai juga, jangan diabaikan gitu aja kalau menurut aku. Nah dari kasus yang tadi itu Kak, menurut Kakak terkait terhadap kepercayaan masyarakatnya itu bagaimana Kak?
Kalau menurut aku jadi orang-orang tuh jadi malas pada bayar pajak gak sih? Malas hidup. Bahkan kemarin aja sempat ada yang demo kan tuh yang katanya udah deh nggak usah bayar pajak karena pejabat pajak sendirinya aja itu nggak bayar pajak gitu. Jadi menurut aku sih harus segera dipulihkan sih nama baik dari seorang pajak tersebut. Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya, soalnya ibaratnya petugas pajak itu mereka diamanatkan untuk memungut dan juga menyimpan uang masyarakat buat dipakai keperluan negara. Tapi mereka malah menyalahgunakan kepercayaan itu yang udah dikasih masyarakat. Makanya dengan adanya kasus ini kepercayaan masyarakat bakal turun banget sih. Pasti berkurang ya, karena contohnya aja nggak benar ya, pelaku pajaknya aja nggak benar ya, pasti sangat berkurang. Tentu jelas karena pasti masyarakat akan berpikir dua kali untuk membayar pajak karena ketidakpercayaan itu kan, ditambah lagi ada yang oknum beberapa pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya secara detail. Oleh karena itu masyarakat juga akan mempertimbangkan apakah memang layak untuk membayar pajak setiap bulannya gitu. Dari kasus kemarin sih banyak yang ketahuan, jadi akhir-akhir ini udah makin direvisi lagi semuanya, udah makin membaik lagi lah. Terakhir nih Mbak, ada nggak sih harapan Mbak terhadap perpajakan di masa yang akan datang? Kayak saran atau motivasi atau bagaimana tentang pajak? Nah menurut Mbak sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri untuk sekarang saya berharap untuk petugas-petugas pajak kedepannya itu lebih berintegritas lagi sehingga masyarakat bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk lebih membayar pajak, lebih tahan membayar pajak sehingga dapat membangun negara kita Indonesia ini. Oh mantap banget. Kalau saran saya mungkin dikit aja, yang penting pelaporan sama dampak yang bahkan akan dirasakan sama masyarakat yang wajib, yang taat pajak itu bisa kerasa rata lah di Indonesia. Jangan nggak merata. Menurut saya sih harapan saya tentunya lebih ke pejabat ya, karena mereka diharapkan mampu mengelola pajak dengan baik meskipun warga negara Indonesia sudah mengikuti aturan untuk membayar pajak tepat waktu, tapi tentunya kan balik lagi ke pejabat ya untuk mengelola pajaknya dengan baik. Oleh sebab itu kalau bisa nanti ke depannya lebih transparansi dalam mengelola keuangan negara ya. Menurut saya palingan lebih sering-sering transparan aja ke masyarakat, sering-sering apa ya, gak usah terlalu foya-foya lah. Gitu sih. Kalau menurut aku sih buat kita semua ya, meskipun ada kasus kayak gini nih, meskipun pejabat pajaknya sendiri nggak bayar pajak, tapi buat kita semua itu harus tetap bayar pajak dengan konsisten setiap bulannya. Biar kenapa? Biar nggak ada lagi yang namanya masalah-masalah di luaran sana. Apalagi dari kita sendiri juga nih harus sadari kalau pajak itu memang penting kayak gitu. Baik, terima kasih ya Kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Baik teman-teman, itulah beberapa wawancara terkait seputar pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Windiani, saya dari tim video kreatif by Digitex mengenai bertanya dan membahas soal kasus perpajakan. Wah, jika kita lihat nih opini dari teman-teman kemarin itu sangat keren-keren ya dan sangat beragam. Yuk kita bahas. Nah, kita lihat nih dari kasus yang kemarin, yaitu kasus yang menyeret pejabat pajak yang melanggar kewajibannya untuk melaporkan hartanya, dan ia juga melanggar etika profesi dari tanggung jawabnya sebagai pejabat pajak eselon 3 DJP Jakarta Selatan. Mengapa sih harta harus dilaporkan? Nah, teman-teman harus tahu nih, karena semua harta yang dimiliki wajib pajak itu perlu dilaporkan untuk mengetahui kewajaran dalam perhitungan pajak penghasilannya. Dan akibat dari ketidakpatuhan terhadap laporan pajak itu, jika wajib pajak tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka atas keberadaan hartanya akan dihitung sebagai tambahan untuk pajak penghasilan dan dikenakan yang namanya SP2DK, yaitu surat permintaan penjelasan data ataupun keterangan. Oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak harus melaporkan hartanya dengan jujur dan apa adanya. Karena apabila kita tidak melaporkan harta tersebut, maka sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi final sebesar 30% dan akan dikenakan sanksi berupa 200% atau 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kepoin dan follow IG kita di Digitex.